Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Nufarisa Yustika, NIM 1903048 dari kelas 1A APFIS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai osteologi, miologi, dan artrologi serta kasus-kasus yang ada di RIS. Saya akan menjelaskan mengenai tulang, yaitu ada os radial, os ulna, kemudian os karpal, yaitu terdiri dari SLTP HCTT, yaitu scapoideum, lunatum, triquentum, dan pisiform. Yang selanjutnya HCTT yaitu hematum, kemudian capitatum, kemudian trapezoideus, dan trapezium. Dan selanjutnya adalah os metakarpal yang terdiri dari metakarpal 1, 2, 3, 4, 5, dan os palang yang terdiri dari bagian proksimal, bagian medial, dan distal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai otot yang ada di RIS. Jadi yang pertama yaitu ini ada abductor brevis, kemudian yang kedua ini ada flexor brevis, kemudian yang ketiga ini ada abductor pollicis, keempat, 5, 6, 7 itu adalah lumbricalis, kemudian yang ke-8 yaitu adalah flexor digiti minimi brevis, yang ke-9 yaitu abductor digiti minimi, dan yang ke-10 adalah palmar brevis. Selain itu, untuk otot penggerak fleksi itu ada flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, dan palmaris longus. Untuk penggerak ekstensi itu ada ekstensi carpi radialis dan extensor digitorum. Kemudian ada penggerak radial deviasi yaitu extensor carpi radialis longus dan extensor carpi radialis brevis. Kemudian ada adduksi pollicis longus dan flexor carpi radialis. Kemudian untuk ulnar deviasi itu ada flexor carpi radialis dan extensor carpi ulnaris. Untuk flexi finger itu ada flexor digitorum superficial dan flexor digitorum profundus. Kemudian untuk ekstensi finger ada lumbricalis yang ini, kemudian ada extensor digitorum dan extensor digiti minimi. Untuk abduksi finger yaitu ada dorsal interose yang ada di posterior, dan kemudian untuk adduksi finger itu ada palmar interose yang bagian sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artrologi dari RIS, yaitu yang pertama adalah distal radio ulnar joint, yaitu pertemuan antara os ulnar dan os radial di bagian distal. Jadi di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah carpal joint, kemudian mid carpal joint. Mid carpal joint itu pertemuan antara os carpal yang ada di tengah, kemudian ada carpo metacarpal joint, yaitu pertemuan antara os karpal dengan os metakarpal. Kemudian ada metakarpal palangeal joint, pertemuan antara metakarpal dengan os palang. Kemudian yang selanjutnya ada proximal interpalang joint, yaitu pertemuan antara palang bagian proksimal. Kemudian ada medial interpalang joint, pertemuan antara os palang bagian medial, dan distal interpalang joint, pertemuan antara os palang bagian distal. Adapun juga interpalang joint berarti pertemuan antar palang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang ada di RIS. Yang pertama yaitu CTS atau carpal tunnel syndrome, merupakan kondisi nyeri kesemutan atau mati rasa pada pergelangan tangan. Sakit bila diketuk pelan. Etiologinya yaitu idiopatik, trauma, atau penyempitan pada terowong karpal yang berhimpit pada saraf median atau perubahan ligamen. Cara menanganinya yaitu dengan mengubah gaya hidup dan mengurangi tekanan pada nervus medianus. Yang kedua yaitu rheumatoid arthritis atau RA jari-jari, merupakan peradangan pada sendi yang dapat menyebabkan kerusakan sendi. Etiologinya, sendi yang terus-menerus melakukan gerakan secara statis akan menyebabkan nyeri pada sendi, kemudian muncul benjolan sendi di palang, kemudian dapat adanya perubahan bentuk atau deformitas, dan bersifat degeneratif atau tidak bisa pulih kembali. Yang ketiga yaitu ganglion atau krista ganglion. Benjolan non kanker
di daerah sendi atau tendon pergelangan tangan akibat cairan sendi. Cairan sinovial yang menumpuk dan membentuk kantung di daerah sendi atau tendon dapat menyebabkan nyeri dan menghambat LGS. Cara menanganinya yaitu dengan cara dioperasi atau diangkat. Yang keempat adalah tenosinivitas atau dekuar vein, merupakan peradangan atau bengkok pada tendon ibu jari dan selubungnya. Nah, biasanya etiologinya itu idiopatik dan otot yang bermasalah yaitu extensor pollicis brevis dan abductor pollicis longus. Nah, patologinya itu terjadi kesulitan bergerak pada area pangkal ibu jari, bengkak, kemerahan. Kemudian penanganannya yaitu dengan cara tapping 4-6 minggu atau dikompres dengan es batu atau minum obat pereda nyeri. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah trigger finger. Trigger finger merupakan penebalan pada tendon flexor. Yang keenam yaitu penebalan Dupuytren, yaitu penebalan dan kontraktur pada jaringan kulit di area telapak tangan atau biasa dikenal dengan kapalan. Nah, itu jari-jari itu bisa masuk ke dalam bila sudah parah. Etiologinya yaitu idiopatik, umum terjadi pada penderita diabetes, epilepsi, dan infeksi HIV, namun tidak menular tapi menimbulkan nyeri. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah SRN atau handcuff neuropathy. Nah, handcuff neuropathy ini merupakan kelainan pada saraf yang ada di tangan, khususnya adalah nervus radialis. Patologinya yaitu merupakan nyeri menjalar sampai ke jari-jari, tetap terasa nyeri bila jari-jari tidak digerakkan. Kemudian yang ke-8 yaitu adalah UIS atau ulnar infection syndrome. Nah, ini merupakan kasus di mana os ulna lebih panjang daripada os radial. Itu biasanya bisa menghambat gerakan palmar dorsal fleksi dan ulnar deviasi. Nah, itu cara menanganinya yaitu dengan cara pembedahan atau operasi. Yang ke-9 adalah claw hand atau jari-jari keriting. Nah, ini disebabkan karena kecacatan fisik atau kerusakan pada nervus ulnaris atau trauma pada C8 sampai TH2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah brachial plexus. Nah, brachial plexus ini kasus di mana tangan tidak bisa melakukan gerakan dorsal fleksi. Nah, ini karena terjadinya kerusakan di saraf medianus, radialis, dan saraf ulnaris atau juga trauma di C5 sampai TH1. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai osteum, artro, mio, dan kasus padaris. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.